Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Arista Fauzia dari Prodi Desain Komunikasi Visual, jurusan Seni Rupa, Universitas Teguh Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai bisnis model kanvas. Pada hari ini kita akan menganalisis satu topik lagi, dan ini topik barangkali cukup baru bagi kita semua. Jadi paling tidak untuk menambah wawasan kita terkait berbagai hal dalam konsep-konsep kewirausahaan. Sebenarnya cukup menarik tapi perlu dididik dulu, didesain. Paling tidak kita dapat memahami dan mengerti akan istilah bisnis model kanvas itu apa. Dan khusus untuk hari ini kita akan membahasnya. Bagaimana bisnis model kanvas termasuk ke dalam berbagai macam elemen-elemen bisnis, dan apakah kaitannya dengan berbagai hal dalam dunia bisnis serta wirausaha. Hal-hal yang sebenarnya mau tidak mau harus kita pahami, akan muncul pertanyaan dalam pikiran kita. Sebenarnya apa itu bisnis model kanvas? Satu pendapat yang bisa kita maknai sebenarnya adalah apa yang dijelaskan oleh Angel William dan Hayward yang mengatakan bahwa bisnis model kanvas ini merupakan metode atau satu metode yang digunakan oleh sebuah lembaga atau perusahaan dalam rangka menyelesaikan atau menghasilkan material di lingkungan bisnis tertentu, di mana perusahaan atau lembaga itu berpotensi. Artinya, bisnis model kanvas juga didefinisikan sebagai metode yang digunakan oleh perusahaan untuk menjalankan bisnis yang membuat perusahaan itu akhirnya berkembang, bisa bertahan dan menghasilkan serta menguntungkan. Kalau kita runut ke belakang, model bisnis ini akan menjadi topik yang akhirnya akan semakin kesini akan semakin populer karena akan sejalan dengan perkembangan dunia teknologi, khususnya internet sebagai fondasi bisnis. Prinsip dari model ini didasarkan pada strategi bisnis dan berbagai topik yang berkaitan dengan strategi usaha, strategi bisnis, strategi keinginan perusahaan atau lembaga dalam mengembangkan karir mereka untuk mendapatkan berbagai keuntungan. Namun, belum ada kesepakatan memang pada saat ini, di mana definisi yang sama harus diangkat terkait dengan apa yang dimaksudkan dengan model bisnis. Terkait proses penciptaan nilai bisnis model kanvas secara umum didefinisikan sebagai sebuah gambaran yang rasional terkait dengan usaha dari organisasi atau perusahaan. Dalam kaitannya dalam penciptaan, menghantarkan, membawa dan menangkap nilai yang dimaksud. Namun, bisnis model ini memiliki dimensi. Jadi, kalau kita urut pendapat dari mereka, maka didefinisikan dari hal ini menyatakan bahwa bisnis model kanvas sekurang-kurangnya memiliki 9 dimensi yang memberikan konsep tentang bisnis model ini agar kita bisa memahami yang bagiannya. Yang pertama adalah bahwa bisnis model yang kita bicarakan ini selalu terhubung dengan pendapat atau revenue, biaya atau cost, laba atau profit sebagai hasil implementasi dari strategi bisnis. Jadi memang gejalanya adalah pada pendapat terdapat pada biaya dan laba atau profit. Lalu yang kedua adalah bisnis model ini terdiri dari kombinasi berbagai elemen yang ada pada unit yang menggambarkan tujuan, strategi, proses pemasaran atau proses teknologi, dan juga termasuk struktur penciptaan nilai bagi pelanggan agar organisasi atau perusahaan mampu bersaing pada dasar bisnis tertentu. Yang ketiga yaitu konsep dari bisnis model kanvas ini adalah merupakan suatu prototipe dari kesatuan proses dan perilaku bisnis organisasi atau perusahaan dimanapun, yang merupakan satu strategi bisnis atau kajian bisnis. Ia memiliki peluang sukses, peluang yang dapat dipertanggungjawabkan ketika diimplementasikan oleh perusahaan manapun. Yang keempat merupakan cara organisasi atau perusahaan dalam merencanakan guna menghasilkan keuntungan berupa materi atau uang dalam jangka panjang. Artinya, ya semacam strategi atau usaha dari organisasi atau perusahaan untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya keuntungan materi atau uang dalam jangka panjang.
Lalu ada yang namanya konsep. Bisnis model ini menggambarkan bagaimana bisnis diimplementasikan atau dilaksanakan oleh organisasi atau perusahaan untuk menghasilkan uang dan keuntungan. Bagaimana menghasilkan produk, bagaimana cara menghasilkan uang atau laba. Ini adalah konsep yang telah disepakati sebagai konsep utama. Jadi, perusahaan atau lembaga bisnis mendefinisikan bahwa model bisnis disusun dengan tujuan untuk menjelaskan kemungkinan, menilai, memvisualisasikan, serta mengubah model bisnis sehingga kinerja yang dihasilkan oleh startup lebih maksimal. Bisnis model kanvas juga adalah sebuah strategi dalam manajemen yang terdiri dari yang pertama yaitu segmentasi konsumen, tingkat kemampuan segmen yang memberikan satu pemikiran yang pasti. Semakin jelas segmennya, maka semakin memungkinkan dia bisa fokus untuk menentukan seluruh layanan yang akan dilakukan dalam bisnis. Lalu ada value promotion atau promosi nilai konsumen. Kita harus bisa memanfaatkan apa yang kita gunakan dengan baik. Harus tetap sasaran dan harus dipilih dengan baik, dan pemilihannya juga harus tepat. Selanjutnya ada stream revenue. Stream atau sumber pendapatan ini merupakan bagian yang paling vital karena organisasi atau lembaga sebagai pelaku bisnis memperoleh pendapatan dari pelanggan, berarti keuntungan atau materi atau uang harus dikelola sedemikian rupa semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan dan keuntungan bisnis. Sebenarnya kita harus tahu banyak hal mengenai apa yang sebenarnya selama ini tidak familiar di pendengaran kita. Lalu partnership. Partnership merupakan perjanjian dua atau lebih perusahaan terpisah, di mana di dalamnya dapat atau terjadi kesepakatan dan kerjasama dalam mengembangkan sekaligus memperbaiki posisi perusahaan. Elemen ini berfungsi untuk pengorganisasian aliran satu barang atau produk atau layanan lainnya yang dimiliki oleh lembaga. Dan inilah bagian terakhir dari 9 elemen, yaitu cost structure. Biaya cost structure ini merupakan semua biaya yang muncul dari pengoperasian bisnis. Yang kita punya elemen terakhir yang tidak kalah penting menurut saya dengan 8 elemen yang tadi kita bicarakan adalah struktur pembiayaan bisnis untuk meminimalisasikan risiko kerugian. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.